Swastiastu, perkenalkan nama saya Pertumbuhan Wisnu Raya Putra, absen 35 dari 1152 Sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah musik barat. Boleh dikatakan usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Hal ini dapat dianalogikan dengan bayi yang baru lahir pun dapat menikmati musik. Sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, sebelumnya sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodasinya itu ada 9. Nah, ini saya jelaskan. Yang pertama, itu musik zaman Yunani kuno, mulai dari tahun 1100 sebelum Masehi. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewi atau dewa. Setengah dewa seperti Apollo, Avion, dan Orpheus. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara keagamaan. Musik Yunani kuno umumnya memiliki sifat monofis atau satu suara. Yang kedua, sudah dipraktikkan improvisasinya. Yang ketiga, musik dan teks berhubungan sangat erat serta melodi dan irama. Nah, sekarang yang kedua, musik zaman Romawi mulai tahun 753 sebelum Masehi. Adapun alat-alat musik yang dilahirkan pada masa Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. Sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat musik ini dipakai dalam teater-teater terbuka untuk mengiringi para gladiator. Nah, sekarang kita lanjut ke periodisasi atau zaman musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan 500 sampai 1350 sebelum Masehi. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah madah, nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Pada masa ini teori musik berkembang. Guido de Arezzo, teoretikus musik asal Italia, pada tahun 1050 menciptakan metode menghafal nada. Guido de Arezzo memberi nama nada-nada yang sekarang dikenal sebagai solmisasi berdasarkan himne Yohanes. Lanjut ke periodisasi yang keempat, yaitu musik zaman Renaissance 1350 sampai 1600 sebelum Masehi. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Itulah artinya. Artinya yang lebih sederhana, itu manusia berhak menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Musik banyak dikembangkan selama masa Renaissance. Dua faktor terpenting dalam perkembangan ini yaitu percetakan musik polifonik yang mulai ada pada tahun 1501 dan dukungan bangsawan yang tinggi. Itulah dua faktor yang sangat penting dalam musik zaman Renaissance. Lanjut ke periodisasi yang kelima, yaitu musik zaman Barok. Istilah Barok diambil dari bahasa Portugis barroco yang berarti mutiara. Istilah Barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada tahun 1600-an hingga 1750-an yang tiada ciri-ciri dramatis dibandingkan masa sebelumnya. 6. Kita masuk ke zaman periodisasi yang ke-6, yaitu zaman musik klasik 1750 sampai 1800. Menurut Frederick Bloom 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Ciri utama musik klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian crescendo dan decrescendo. Kedua, pemakaian accelerando dan ritardando. Yang ketiga, pembatasan pemakaian nada-nada penghias. Yang keempat, pemakaian akord trinada. Sekarang kita masuk ke musik zaman romantik yang merupakan periodisasi perkembangan sejarah musik barat yang ke-7. Musik zaman romantik 1800 sampai 1890. Perkembangan musik romantik dapat dilihat dari fase-fase berikut ini. Yang pertama, romantik awal 1800 sampai 1830. Pada era ini, musik diwarnai dengan usaha manusia melarikan diri ke dunia irasional. Nah, yang kedua, romantik tinggi 1830 sampai 1850. Gaya romantik mulai berkembang di seluruh Eropa. Nah, sekarang yang terakhir, romantik akhir 1850 sampai 1890.
Pada masa ini muncul generasi baru yang bergaya naturalisme dan nasionalisme. Sekarang kita masuk ke periodisasi yang ke-8, yaitu musik zaman peralihan 1890 sampai awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu, musik memiliki ciri yang lebih tegas warna nasionalnya. Karena pada saat itu, mulai muncul kesadaran nasionalisme. Nah, sekarang kita masuk ke periodisasi yang ke-9, yang terakhir nih. Musik abad modern, yaitu 1900 sampai sekarang. Sampai sekarang ini, sampai tahun ini. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Gaya impresionisme mulai merasuk ke dunia musik. Orkes mengalami perubahan ke arah ekonomis, yaitu dengan memiliki bentuk-bentuk ansambel kecil. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.